Komisi Pemberantasan Korupsi menahan dua petinggi perusahaan BUMN PT BGR. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditetapkan KPK sebagai tersangka. KPK kembali menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk penerima manfaat dan program keluarga harapan Kementerian Sosial. Korupsi, kata yang tidak lagi buat kita. Tapi, tahukah kamu apa itu korupsi? Merugikan, memiskinkan. Kenapa? Korupsi bisa dilakukan dari diri sendiri hingga melibatkan banyak pihak. Korupsi bisa dilakukan dari kalian kecil hingga kalian besar. Korupsi bisa berasal dari hal kecil hingga yang besar. Misalnya, kamu membeli gorengan 3, tapi yang membayar 1. Selanjutnya, ada contoh lain yaitu mencabik 1 jet dan taat konsekuen itu adalah contoh saat kamu melakukan korupsi uang. Itu semua adalah contoh dari korupsi-korupsi yang sering kalian lakukan sehari-hari. Untuk itu, mari hindari hal tersebut supaya tidak kebiasaan jika nanti kalian di dunia pekerjaan. Ada uang ya buat beli buku. Oke, makasih. Tindakan-tindakan tersebut merupakan contoh dari korupsi. Solusi terbaik dari korupsi adalah dengan kalian menghargai hak-hak orang lain dan terus berbuat jujur. Karena jujur itu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadaya Tarifanenggita. Di sini saya mau mengupas tentang korupsi yang ada di Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya untuk mewawancarai seorang pendidik. Di sini ada Ibu Insinyur Anik Astuti sebagai guru mata pelajaran gambar teknik otomotif di SMK Hasanah Fatimiyah. Dan di sini ada pertanyaan, bagaimana Anda mendefinisikan korupsi? Korupsi itu adalah penyelewengan atau penyimpangan dana yang dilakukan seorang individu atau kelompok yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tersebut. Oke, yang kedua, apa saja bentuk korupsi yang umum terjadi di lingkungan Anda? Misalnya, kalau kalian melanggar lalu lintas, kalian ngasih tik-tik ke polisi supaya lolos dari sidang, itu termasuk pelanggaran, adalah bentuk-bentuk korupsi yang ada di masyarakat. Terus yang kedua, misalnya kalian ngurus administrasi kependudukan, urus KTP, KK, dengan supaya urusannya cepat kelar, kalian ngasih tik-tik ke bagian administrasi, itu termasuk bentuk-bentuk dari korupsi dan banyak merugikan di masyarakat. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana Anda melihat peran pendidik dalam memberantas korupsi di masyarakat? Peran pendidik dalam hal ini adalah sejak dini seharusnya program untuk pengarahan anti korupsi mudah diterapkan di usia sejak dini supaya mereka ngerti norma-norma atau aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Padahal kalau korupsi itu
adalah penyimpangan yang banyak merugikan semua kalangan, baik itu individu atau masyarakat. Pertanyaan terakhir, apa saran Anda untuk masyarakat dan pemerintah dalam upaya memerangi korupsi? Dari sejak ini, pertama norma-norma keimanan. Kalau seseorang punya iman yang kuat, takut dengan Tuhan atau Allah, dia nggak akan berani menyelewengkan dana. Makanya dari hal itu, karena korupsi sudah merajalela di negara ini, otomatis pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono mendirikan atau menciptakan KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Bagaimanapun penyelenggara negara, aparat, baik itu aparat sipil, TNI Polri, itu bagi yang melanggar akan dikenakan pidana hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara ini. Anti korupsi bukanlah sekedar slogan, akan tetapi panggilan untuk bertindak demi keadilan. Mari kita sama-sama lawan korupsi, dimulai saat ini.